Oke, coba tebak. Kamu tahu nggak, kapan sih Jawa Tengah resmi jadi provinsi? Pertanyaan ini mungkin terdengar simpel, tapi jawabannya cukup mengejutkan loh. Banyak yang mikir Jawa Tengah baru terbentuk setelah Indonesia merdeka. Hampir betul. Tapi ternyata ada cerita menarik di balik pembentukan provinsi ini yang jarang dibahas. Nah, kali ini kita bakal bahas 7 fakta unik tentang sejarah Jawa Tengah yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap-siap dibuat kagum, karena sejarahnya penuh kejutan dan keunikan. Fakta pertama, dulu wilayah Jawa Tengah itu belum bersatu seperti sekarang. Terpecah-pecah jadi beberapa wilayah administratif. Ada yang langsung dikuasai Belanda, ada juga yang masih berbentuk kerajaan seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi jangan bayangkan Jawa Tengah dulu itu satu kesatuan. Belum ada provinsi dengan batas yang jelas seperti sekarang. Fakta kedua, Jawa Tengah resmi jadi provinsi pada tanggal 4 Juli 1945, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penetapan ini berdasarkan maklumat pemerintah yang mulai membentuk struktur pemerintahan Indonesia merdeka. Tapi sistem pemerintahannya masih campur aduk. Ada pengaruh Belanda, tapi juga mulai dibentuk sistem baru ala Indonesia. Jadi bisa dibayangin masa transisinya cukup membingungkan. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Fakta ketiga, ternyata ibu kota Jawa Tengah awalnya bukan Semarang, tapi Solo. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan administratif, akhirnya dipindah ke Semarang. Bayangin aja, Solo yang dulu jadi pusat pemerintahan pasti sibuk banget waktu itu. Fakta keempat, Yogyakarta, yang sekarang jadi provinsi sendiri, dulunya bagian dari Jawa Tengah loh. Tapi karena peran besar Sultan Hamengkubuwono X dalam perjuangan kemerdekaan, Jogja diberi status istimewa sejak tahun 1950. Fakta kelima, Jawa Tengah punya daerah istimewa di dalamnya, yaitu Surakarta. Tapi statusnya beda dengan Jogja. Dulu Solo juga ingin jadi daerah istimewa. Tapi karena berbagai konflik dan pertimbangan politik, keinginan itu tidak dikabulkan. Akhirnya Surakarta kembali bergabung secara administratif ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Fakta keenam, saat ini Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota. Banyak banget ya! Menariknya, pembagian wilayah ini banyak yang mengikuti pola dari zaman kolonial Belanda. Jadi, beberapa batas wilayah yang kita kenal sekarang ternyata sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dan yang terakhir, fakta ketujuh, Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Mulai dari batik, gamelan, sampai wayang kulit, semuanya berkembang pesat di sini. Tapi jangan salah, di balik kekayaan budayanya, Jawa Tengah juga jadi saksi banyak pertempuran hebat melawan penjajah. Banyak daerah di Jawa Tengah yang punya monumen perjuangan, sebagai pengingat betapa kerasnya rakyat di sini melawan penjajah. Gimana? Keren banget kan sejarah Jawa Tengah? Penuh warna, perjuangan, dan budaya yang luar biasa. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus bahas cerita-cerita sejarah yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap-siap untuk petualangan sejarah lainnya.